Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Habibina wa habibi Rabbil Alamin Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Coba kalau selawat agak keras, sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Karena dalam ayat Allah sendiri bersalawat kepada Nabi dan para malaikat, dan kita juga diperintah untuk salawat kepada beliau. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kalau nggak salah juga ada ayat hadis dari Rasulullah, sungguh bakhil orang yang mendengar namaku disebut tapi dia tidak bersalawat kepadaku. Oke, sebelum kita teruskan, tadi ada pertanyaan bahwa bagaimana merasionalisasikan air susu yang keluar dari jari-jari Rasulullah. Di situ susah untuk ditakwil dengan percepatan waktu. Akhirnya pakai cara apa? Pakai cara kerjanya barzah. Yakni ruh kita, ruh insan kamil ini kalau sudah mencapai ke barzah, kan barzah yang mengatasi susu itu. Nah, jadi ketika insan kamil itu sudah mencapai derajat yang akal satu, sudah pasti dia juga memiliki kesempurnaan malaikat pengatur susu. Nah, dia juga yang mengerahkan malaikat pengatur susu itu, kemudian mengeluarkan susu dari dari jemari Rasulullah SAW. Jadi gampang saja sebenarnya. Yuk. Itu dia, ketika malaikat pengatur susu yang dikontak, maka pengatur susu dengan susu apa bedanya? Massa atau beban. Gitu. Semua dimensi dan lezatnya segala macam. Makanya surga yang makanan yang ada di surga tak pernah bau, karena rasanya semua dan lebih lezat, karena dia sebab daripada kenikmatan yang ada di materi. Sebab sudah tentu lebih hebat dari akibatnya. Oke, insyaallah kita teruskan kalau ada hal lain di pembicaraan non formal, insyaallah. Kita teruskan sekarang kepada akhwat yang masih lengkap atau sudah ada yang kau? Perlu apa-apa? Enggak ada perlu? Permen, manisan, cabai. Barangkali kalau permen enggak bisa. Ada enggak alat-alat? Okey. Sip. Nah, kita sekarang mau bahas apa? Tapi sebelum bahas imamah, perlu penambahan kepada bab kerasulan. Apa? Yakni tugas kerasulan. Apa tugas rasul itu? Awalan, memahami agama yang diberikan Tuhan kepadanya. Kedua, mengamalkan agama yang diberikan kepadanya. Ketiga, menyebarkan ke umatnya. Keempat, memberikan contoh dan membimbing umatnya. Kelima, mengajak umat kepada agama dalam arti pewujudan agama itu. Keenam, menjaga agama dari kebatilan dan penyelewengan atau kesalahpahaman. Itu tugas Nabi. Sekarang Oke. Tugas Nabi, satu, memahami agama. Dia harus memahami dulu sebelum menyebarkan, supaya tidak menyebalkan. Ya? Iya, Rasul dan Nabi maksudnya. Kalau susahnya. Kalau identity, no identitas about the between Nabi and Rasul. When I say Nabi, is mean Rasul.
Pokoknya Nabi Rasul sama ini. Peristilahan kita tidak bahas wahyu yang untuk dirinya sendiri, wahyu untuk, sebab Rasul juga disebut Nabi. Jadi Nabi dan Rasul sekarang ini adalah sama peristilahan bahasa sekarang kita ini. Kecuali kalau nanti kita bahas Nabi itu apa pada peristilahan yang lain. Tapi pada peristilahan kita adalah Nabi dan Rasul dalam hal ini podo wae alias same. Tugas Nabi apa satu? Memahami agama yang diturunkan. Yang kedua apa? Mengamalkan agama yang diturunkan. Yang ketiga apa? Menyebarkan agama yang diturunkan. Yang keempat apa? Memberi contoh agama yang diturunkan. 5 apa? Membimbing manusia, mengajak atau membimbing manusia kepada agama yang diturunkan. Bukan hanya menyebarkan, tapi membina. Ayo, coba ayo. Nah, bukan hanya oh ini haram, ini halal. Tidak. Begini caranya supaya kau tidak jatuh kepada haram. Begini caranya. Nah, supaya kau mudah melakukan yang halal atau yang wajib. Begini caranya. Bimbing dengan baik, dengan lapang dada, membimbing manusia. Yang keenam apa? Ya, menjaga agama yang diturunkan dari penyelewengan, kesalahan paham dan seterusnya. Sekarang pertanyaan, ketika Rasul ini memahami agama yang diturunkan, memahami dengan benar 100% atau tidak? 100%. Sebab kalau tidak dipahami 100%, kita tidak bisa yakin. Jangan-jangan yang disebarkan kepada kita itu bukan agama yang datang dari Allah. Lebih parah lagi kalau kenabian dirinya sendiri dia tidak tahu, bahkan diyakinkan oleh orang lain, sebagaimana diceritakan oleh saudara-saudara kita ahli sunnah. Iya kan, ketika datang malaikat ngeri, apa ini yang datang? Pulang dari gua Hira, gemeteran, Khadijah tolong, ada apa kasihku? Tak tahu aku lihat apa itu, mengerikan sekali. Bagaimana bentuk? Waduh, pokoknya, tak tahulah bagaimana. Wah, istri yang bijaksana, tenang suamiku. Nanti kalau datang lagi kita pangku-pangkuan. Kalau dia pergi, itu malaikat. Kalau dia tetap diam, itu setan. Tenanglah. Sudah itu kan datang lagi memang di Quran toh. Sesuai bikinan orang Sunni ini dahsyat sekali. Iya. Disesuaikan. Itu yang ceritanya Z itu, dahsyat itu. Z anak angkat Nabi. Suatu hari ada perempuan berdiri, "Ya Nabi Allah, cantik sekali. Kuserahkan diriku padamu." Nah itu Nabi mikir, itu maksudnya kawin, ku kawinkan diriku padamu. Nabi mikir, Z bangkit, "Ya Nabi, kalau tidak mau serahkan ke aku." "Baiklah, aku kawinkan kau dengan dia dengan mas kawin sekian." Jadi sudah. Suatu saat Nabi ada perlunya sama anak angkat ini. Begitu mau ngetok pintu, kordennya terbuka, terus nampak istri Z yang memang cantik itu lagi dalam keadaan bugil. Wah, Nabi terus melengos, pulang ke rumahnya, tapi malangnya panah asmara sudah menusuk dadanya. Iya begitu. Di asbabun nuzul ayat. Ayat yang mana? Ayat yang berbunyi, ketika Z menceraikan istrinya, ku kawinkan engkau dengannya supaya hatimu tentram. Nah, ceritanya kayak tadi itu. Kan dicocok-cocokkan, kayak masuk akal sekali. Padahal sangat tidak masuk biar ke lutut juga. Masa Nabi suka kepada istri orang? Panah asmara menusuk. Selalu teringat kepada
kedahsyatan, sudah tak mau dibilang mulus, bilang juga kedahsyatan istri Zaid. Hanya kasihan Tuhan di langit, nabiku di bumi gelisah. Hanya diceraikan, dibuat pertengkaran, cak cerai, sudah cerai, ambil. Iya begitu ceritanya. Asbabun nuzulnya begitu menurut saudara kita Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal bukan begitu. Tapi rinciannya nanti saja, takut tidak sesuai target. Kalau nanti selesai target, tanyain, tulis itu sebagai PR, apa pekerjaan rumah. Kerja rumah. Apa sudah ini, kita mau bahas apa? Rasul tadi. Apa Rasul? Saudara kita Ahlussunnah, kasihan kita sama mereka. Nabi itu biar kerasulannya diyakinkan orang lain. Begitu datang pangku-pangkuan, datang lagi Khadijah, pangku-pangkuan, ayo pangku-pangkuan bang. Dilihat, sudah pergi bang? Iya pergi. Malaikat, tenang, abang diangkat jadi nabi. Tapi supaya mantap, saya mau tanya sama paman dulu. Pamannya kebetulan pendeta Nasrani. Bukan, Buhairah itu yang konon melukis Rasulullah, ada lukisan Rasulullah di sini. Buhairah itu justru itu dicurigai sebagai khalifah pada zaman itu. Khalifatullah Buhairah itu muwahhid, ketemu sama Nabi, dia tahu bahwa ini adalah estafet berikutnya. Dan konon dia yang melukis Nabi, yang lukisannya sampai sekarang ada di gereja Romawi sampai sekarang, dan sudah ditiru banyak di Iran, sudah banyak juga ditiru. Itu gambar Nabi itu bukan Muslim yang buat. Itu ada di gereja Romawi. Kau tak pergi ke sana milihan. Yo, lanjut. Apa sudah? Nah, tenang suamiku, supaya lebih mantap tanya ke pamannya, yang Kristen, yang pendeta. Wah, bagaimana nih paman? Kenapa aja? Astagfirullah, ini maaf. Salawat untuk Hazrat Khadijah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kenapa wahai Khadijah? Suamiku begini-begini. Wahai, tenang saja. Berikan berita bahagia kepadanya bahwa dia telah diangkat jadi nabi. Pulang Siti Khadijah, betul wahai suamiku, engkau telah diangkat jadi nabi. Betul kau begitu? Ini bahasaku. Iya betul. Wah, alhamdulillah kalau begitu. Jadi kenabiannya saya diyakinkan orang lain, bagaimana dia mau meyakinkan orang lain? Tidak bisa. Nah, dengan demikian maka Nabi ini bukan hanya lebih tahu dari siapapun, bahkan apalagi kita sudah tahu bahwa derajat kenabian itu yang sampai kepada apa? Perjalanan keempat. Jadi dia sudah akal awal, sudah melanglang di Asmaul Husna, segala macam, turun kepada makhluk dengan Tuhan, matanya sudah jadi mata Tuhan, semua. Pas tak tahu katanya diangkat jadi nabi. Malaikat Jibril itu sudah jadi kacung-kacungnya sebelum dia betul jadi insan kamil itu. Malaikat Jibril di mana tempatnya tahu? Di barzah sini. Makanya ada bismillah, ba, sin, mim. Itu kan sudah dimensi itu. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, bismillah. 1 ayat, 2 ayat, 1000 ayat, 6000 ayat, 30 juz, berapa, 114 ayat, surat dan seterusnya. Itu sudah dimensi. Quran yang dibawa Nabi Malaikat Jibril itu sudah dimensi. Jadi di sini dia. Sedangkan Nabi sebelum jadi Nabi Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, jadi Nabi itu untuk menjadi diangkat Rasul itu sekedar apa? Penyampaian suruhan Tuhan, suruh sampaikan ke orang. Itu. Tapi beliau sendiri sudah dahsyat, sudah tingginya luar biasa, dan Nabi dan mereka Jibril itu sudah menjadi pembantunya dalam alam ciptaan ini bagi insan kamil. Nah, dengan demikian bagaimana tidak tahu bahwa dia dianggap menjadi nabi? Orang malaikat Jibril itu ketika mau datang izin dulu.
Gimana sih kok muter-muter birokrasinya? Enggak ada muter-muter ya akhi. Ingat nih ruhnya. Enggak, maksudnya begini. Toh Jibril pembantunya Nabi Muhammad. Tapi Jibril ngajarin Nabi Muhammad. Kan muter-muter. Ketika wahyu itu loh. Bacalah Muhammad ini Iqra apa segala macam. Nah, sebenarnya begini. Kan sudah dibilang bahwa Jibril itu di mana? Di barzah sini. Kok 31 sini? Ruh insan kamil bagaimana? Melesat sampai ke akal 1. Nah, dilihat bahwa insan kamil ketika di akal terakhir, apalagi akal 1, berarti Jibril ini abdinya. Nah, ketika Jibril ini mau mengajari Nabi, awalan bukan ngajari, hanya membawa izin Tuhan, izin membaca. Jadi Nabi itu sudah tahu Quran itu turun sekaligus kepada Nabi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, turunkan di dalam malam Lailatul Qadar sekaligus. Anzala itu sekaligus. Kalau tanazzala bercecer-ceceran, berurut-urutan. Tanazzala malaikatu, misalnya tanazzalul malaikatu war ruh seperti dalam Al-Qur'an surat Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar bergantian malaikat turun. Anzala biasanya sekaligus. Makanya dalam ayat-ayat yang lain Allah mengatakan la tuharrik lisanaka lita'jala bihi inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Jangan gerakkan lidahmu keburu-buru membaca Quran, sesungguhnya kamilah yang berhak mengumpulkan dan membacakan Al-Quran. Baik kan, mengumpulkan. Beraninya ya saudara-saudara Ahlussunnah mengatakan bahwa Nabi tidak mengumpulkan dan menyusun Quran. Padahal itu pun bukan hak Nabi. Apalagi mereka terus mengatakan khalifah katanya yang ngumpulin. Enaknya khalifah yang nyusun Fatihah di awal, Baqarah di kedua. Emangnya surat Fatihah itu Abu Bakar yang ngasih nama. Fatihah itu kan di depan pembukaan. Al-Fatihah pembukaan. Siapa yang ngasih nama? Ya Rasulullah. Itu kan tandanya di depan sudah. Dan Rasul pun tidak berhak, karena ini bukan kitabur Rasul. Al-Quran kitabul Allah, berarti Allah yang harus menyusun. Dalam ayat ini inna alaina, hanya kamilah yang berhak jam'ahu, mengumpulkan, wa qur'anahu, dan membacakannya. Itu. Nah, kita kembali kepada masalah kita. Nah, Quran di sisi Tuhan tidak ada dimensi ba, sen, mim, lam, tidak ada. Ayat 1, 2, 3 no way. Karena kalau ada way ke situ, ada jalan ke situ, Tuhan terangkap, terbatas, lagu lama diputar sampai ke akal terakhir. Ini masih no way dimension, no dimension, impossible dimension, bukan impossible mission. Impossible mission nama, atau mission impossible nama serial TV dulu ada. Saya masih muda sekali itu masih. Yo. Hah? Wahai yang mendengarkan kaset, sadarilah bahwa kita sudah teler semua ini. Masa ada ngaji semalam suntuk? Paham dia mi. Baterai semakin. Oke. Anyway. Apa namanya? Nah, no way, no dimension di akal terakhir ini. Jadi malaikat Jibril sebelum membacakan ayat, jadi malaikat Jibril itu fungsinya membawa izin, bukan mengajari Nabi. Kan ayat tadi mengatakan inna alaina, sesungguhnya hanya kami yang berhak mengumpulkan dan membacakan. Jadi maksudnya Nabi, kau sudah tahu lah tuharrik lisanaka, jangan kau gerakkan lidahmu membaca. Sekalipun kau sudah tahu jangan baca sebelum kau kuizinkan nah, gitu. Jadi dia sekedar membawa izin. Nah, izinnya mereka Jibril diambil dari Tuhan sebelah mana? Tuhan sebelah akal terakhir. Sedangkan Nabi sudah di akal terakhir juga. Nah, jadi dia mengambil dari Allah pada tajalli akal terakhir. Ya Allah, pada tajalli akal terakhir izinkan saya membacakan Iqra. Baik, itu turun perintah. Dibacakan kemana? Dan ketika minta izin, ya Allah, pada tingkatan tajalli
akal terakhir, Nabi juga di situ. Nabi mengatakan, bacalah wahai Jibril. Malaikat Jibril membaca ke Nabi bagian mana? Nabi bagian barzah. Kan ruhnya insan kami itu membentang sejak dari mengatur atom-atom badan sampai kepada akal satu. Nah, jadi Nabi mendengarkan bisikan Jibril itu pada tingkatan barzahnya. Baru Nabi mengumandangkan ke orang pada tingkatan lahiriahnya, lisannya, dibacakan, diajarkan, diamalkan, dan seterusnya. Nah, dalam keadaan demikian, bagaimana Nabi itu tidak mengerti kalau dirinya Nabi? Orang malaikat Jibril waktu mau membawa Iqra itu izin dulu sama dirinya. Itu dirinya yang di atas loh, kan memanjang nih ruhnya, meminta izin kepada dirinya yang di atas untuk membacakan kepada dirinya yang di bawahnya. Nah, oke, biar ini kan semacam intermilan. Nah, apa namanya? Mau dibilang intermezzo. Katanya intermezzo harus ada joke-nya. Itu ada joke-nya ya tadi? Tidak tahu sudah, dinilai sendiri. Nah, memahami agama yang diturunkan berarti pemahamannya 100%, 99, 80, 50, 25. Mana yang mau? 100%. Karena kalau tidak, kita ragu bahwa ajaran Nabi ini jangan-jangan bukan ajaran Tuhan. Berarti 100%. Bagus, sip. Mengamalkan agama 100%, 90%, 80, 50, 25. Mau? Cepat. Cepet persen. Mengamalkan agama secara cepet persen. Kenapa? Karena kalau tidak diamalkan, orang tidak akan mengamalkan. Ayuhan nas, jangan berjudi ya. Nabinya lagi ngocok remi, lagi taruhan, tidak bisa. Itu. Jadi harus mengamalkan. Nah, menyebarkan sudah pasti 100% juga. Harus menyebarkan 100%. Kenapa? Karena dia harus mengamalkan 100%, memahami 100%. Dan memahami 100% diantaranya adalah apa? Suruh menyebarkan kepada manusia, diamalkan oleh Nabi. Memberi contoh, ya begitu juga. Membimbing, memberi contoh, uswatun hasanah 100%, membimbing juga 100%, menjaga juga demikian dengan 100%. Ini 100% ini dalam istilah global yang umum dibahasakan adalah maksum, yakni maksum ilmu dalam memahami dan maksum amal. Jadi Nabi haruslah maksum ilmunya, yakni memahami dari Tuhan secara benar 100% dan mengamalkan secara benar 100%. Jadi maksum ilmu dan maksum amal. Ini tugas Nabi sebagai tambahan pelengkap daripada pembahasan kenabian sebelum masuk imamah.